Selamat pagi sahabat. Budidaya anggur mudah. Oke, pembahasan hari ini mengenai budidaya anggur mudah. Dan kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai budidaya anggur yang telah saya kerjakan atau saya alami selama 7-8 bulan. Lama sekali sahabat. 7-8 bulan itu lama sekali. Dan saya kepingin sahabat semua tidak seperti saya, terlalu lama berbudidaya anggurnya sampai membuahkan yang namanya brokoli, mengeluarkan namanya brokoli. Di sini saya akan menggambar agar penjelasan saya nanti bisa mudah untuk diterima. Dan karena itu cara saya untuk menjelaskan agar lebih mudah diterima adalah dengan cara digambar. Oke. Anggur itu mempunyai beberapa bagian, ya. Bagian anggur pertama kali adalah jelas daun. Monggo gambarnya kayak apa. Setelah daun ada juga yang namanya tunas air, ya. Ini tunas air. Dia akan nyabang tunas air. Terus yang ketiga ada juga yang namanya bud, ya, bud. Oke, pada saat awal saya tidak memahami apa itu bud, apa itu tunas air, apa itu daun. Oke, sekarang pada saat Bapak Ibu membeli pohon anggur sejak dari awal, monggo mau dari yang sisi grafting atau yang cangkok. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu harus grafting, tidak, karena saya sudah mencoba keduanya, malah saya jejerkan antara grafting dan yang cangkok. Oke, pada saat Bapak Ibu mempunyai tanaman anggur dan sudah mulai memanjang, diusahakan ini diposisikan atau disetting pada para-para, ya. Setelah itu di sini dia akan banyak namanya tunas daun, ya, banyak sekali tunas daun, dan semaksimal lokasi di Bapak Ibu diberhentikan. Nah, dari tunas daun nanti ini ada daun. Dari tunas daun nanti pasti di sini muncul yang namanya tunas air, pasti, ya. Ini ada tunas air banyak sekali juga. Tapi tunas air itu kalau didiamkan dia akan nyambung terus, panjang sekali. Akhirnya dia menjadi batang. Ya. Oke, jadi di sini Bapak Ibu tidak usah bingung atau tidak usah terlalu terpaku pada batang primer, sekunder, tersier, tidak usah, ya. Asal mempunyai pohon anggur yang memanjang, ditaruh para-para, diberhentikan, berhenti di sini. Nanti ini ada daun 1, 2, terus 3, ini ada 4, banyak sekali. Daun 1, 2, 3 harus dibuang, tinggalkan batang saja agar dia tidak memunculkan tunas lagi, agar di sini tidak ada tunas lagi, tunas airnya. Oke, kita kembali lagi ke tunas air. Tunas air yang panjang tadi seharusnya Bapak Ibu potong cabang keduanya. Jadi ini ada tunas air, ada daunnya, terus ini ada cabang lagi, ada daunnya, ada cabang lagi, ada daunnya, ada cabang lagi. Yang di sini Bapak Ibu potong. Yang kedua, tujuannya apa? Agar tidak memanjang. Dan yang kedua, agar
batang di sekitar daun ini bisa menjadi besar karena dia dapat nutrisi dari daun utama sama daun tunas air. Oke. Kalau sudah dia menerima nutrisi yang banyak, dimungkinkan, gambar di sini ya, dimungkinkan di sebelah ini ada tunas air daunnya, dimungkinkan di sebelah ini akan muncul yang namanya tunas bud. Ya, oke, inilah yang Bapak Ibu perlukan. Tunas bud itu nanti akan memunculkan batang. Biar nggak numpuk-numpuk ya, anggap aja tunas budnya di sini ya. Tunas bud itu nanti akan mengeluarkan batang dan persis ya, batang inilah yang bakal mengeluarkan brokoli. Batang inilah yang batang yang keluar dari tunas bud bakal mengeluarkan brokoli. Oke, jadi intinya dalam pembahasan ini, batang primer ataupun sekunder ataupun apa namanya, Bapak Ibu cukup memelihara daun utama, daun dari tunas air cukup satu saja. Kalau ini sudah berwarna coklat, sangat dimungkinkan di sini akan muncul bud. Ya. Inilah yang Bapak Ibu butuhkan, bud. Ya. Kalau dulu saya enggak. Kenapa bisa sampai 7-8 bulan? Karena ini panjang segini, panjang. Sarah mudeng. Dawa gitu piye. Tapi dengan pengalaman itu saya bagikan ke Bapak Ibu biar tidak seperti saya, terlalu lama menunggu. Inilah. Setelah budnya keluar, diusahakan daun asli sama daun dari tunas air dibuang. Oke, sangat simpel ya. Sangat simpel sekali ternyata. Itulah anggur yang saya katakan mudah. Tidak ada kata-kata anggur itu sulit untuk membuahkan, mudah. Dan di sini mengenai pupuk, saya menggunakan PSB. Karena apa? Walaupun di luaran sana banyak sekali yang menggunakan pupuk kimia, boron, terus ada NPK, KNOP apa itu, monggo nggak apa-apa. Tapi khusus saya menggunakan PSB, ya, fotosintesis ya. Karena dengan PSB ternyata anggur yang saya pelihara cukup sekali menerima nutrisi. Oke. Dan mari kita melihat kondisi apa toh saja dari bud. Sebetulnya bud itu adalah dari bahasa mungkin bukan batang, bukan tunas batang, tapi cotton bud. Jadi tunas yang mengeluarkan putih-putih, warna putih, itulah tunas bud. Dan tunas bud itulah yang perlu Bapak Ibu pelihara. Oke, mendekat ya. Saya sudah mendekat ke atas. Ini yang saya katakan tadi. Ini adalah daun utama, semua banyak sekali daun utama. Di sini semestinya mengeluarkan yang namanya tunas air, tapi ini dulu saya nggak tahu, udah saya potong semua. Semestinya tidak boleh. Ya seperti ini, ya seperti ini, ya tunas air seperti ini. Yang dipelihara ada cuma satu, yang daun besar. Yang cabangnya ini ada cabangnya. Ini ada tunas airnya utama, daun utama, daun cabang ini dibuang harusnya. Yang ini dibuang. Ini tidak saya buang karena batang dari bud. Ya, batang dari bud. Oke, kita kembali lagi. Dan ini Bapak Ibu sudah mulai melihat ini adalah yang muncul besar-besar, ini adalah bud. Nih budnya mau pecah, budnya apa pecah ya. Biar Bapak Ibu bisa jelas sekali, kita perjelas ya. Kelihatan ya, ini warna putih, inilah yang namanya bud. Dan Bapak Ibu dalam memelihara anggur, ini yang kita butuhkan ya.
Ini untuk daun utama sama daun tunas air sudah saya buang, muncul batangnya sudah membesar, akhirnya muncul bat, ada putih-putihnya. Setelah bat muncul kita diamkan, walaupun dia tidak ada tunas airnya, kita diamkan saja. Semestinya ini sudah batang bat ini sudah mengeluarkan brokoli, ya. Tapi kenapa belum? Kita tunggu saja, ya. Di sini saya mengenalkan ke Bapak Ibu bat itu kayak apa. Nah, itu tadi, selain itu tadi, ini adalah bat. Ini sudah pecah ini batnya. Ya, ini tunas bat, ya. Dan biar jelas, ya, ini warna putih itu adalah bat, cotton bat. Ini adalah bat. Ini bat, ya. Bat akan muncul tunas, ya. Bat akan keluar tunas, ya, yang akhirnya memunculkan brokoli. Saya perlihatkan yang sudah munculkan brokoli. Ini, oh ya tadi, seandainya dari bat tadi sudah panjang, saya nyuntulung cukup 15, dihitung 15 ruas. Terus ujungnya kita potong, dan 1 terus dan 2 daunnya kita buang, ya, tujuannya apa? Untuk menghentikan pertumbuhan maju terus, ya. Dan ini dari tunas air, cabang dari tunas air sudah mengeluarkan bat. Inilah yang membuat lama. Semestinya dulu ini kita potong, tidak ada. Akhirnya pertumbuhan batang utama bisa lebih cepat. Tapi ini sudah terlanjur, kita pelihara, ya, Dan dari cabang ini kan ini sudah saya potong 1, 2 kembali 3 kali saya potong, batnya keluar dan di sini mengeluarkan brokoli, ya. Belum ada 15 ruas sudah mengeluarkan brokoli. Itulah yang saya katakan, yang Bapak Ibu pelihara hanya bat, ya. Ini tunas bat semua, sudah pecah semuanya, ya. Jelas sekali sekarang yang namanya bat, ya, tunas bat. Ini Bapak Ibu bisa melihat di sini sudah mulai muncul, ya. Inilah, ini brokoli, ini dari bat. Ini dari bat, ya, baru berapa daun sudah muncul brokoli, ya. Sangat mudah sekali ternyata, ya. Ini dulu apa, daun utama. Oh, ini cabang, ini tunas air yang membentuk cabang, tunas air yang memanjang. Saya terlambat memotongnya di sini, akhirnya saya potong. Ini daun utama, ini tunas air, ya. Saya potong, akhirnya muncul adalah bat, ya. Inilah yang berpotensi mengeluarkan brokoli, ya. Ini bat. Bapak Ibu bisa melihat walaupun sudah hijau tapi batnya sudah pecah, ya. Apa itu karena PSB? Monggo. Karena yang di luaran sana banyak sekali yang berhasil menggunakan pupuk kimia, ya. Kalau saya tidak, karena dulu pernah terlalu banyak menggunakan NPK, bahan kimia. Saya nggak mempelajari aturan komposisinya, akhirnya yang ruby roman mati, terus yang ninel hampir mati, untung bisa ketolongan. Oke, kita pindah lagi. Jadi Bapak Ibu sudah jelas sekarang, hanya berusaha mengeluarkan tunas bat, ya, dengan memotong tunas air, ditinggal 1 daun saja. Oke, saya perlihatkan yang lain. Oke, saya perlihatkan sekarang mengenai tunas air yang kalau tidak kita potong akan selalu tambah panjang, dan itu tidak kita perlukan. Ini, ya, ini
sebagai contoh aja. Ini anggap aja kita bukan dari bat ya, batang ini bukan dari bat tapi dari awal ya. Inilah, ini daun utama dan ini adalah tunas air ya. Semestinya sebelum sebesar ini tunas air yang di atas ini kita potong ya. Jadi tinggal satu daun. Kalau tinggal satu daun, batang ini akan membesar, batang utama ini akan membesar, dan bat yang muncul kecil itu mungkin akan segera matang dan segera pecah ya. Kenapa ini enggak saya potong? Karena ini sudah dari bat. Saya menunggu munculnya brokoli dari sulur-sulur yang ada di sini ya. Ternyata brokoli keluarnya dari pangkal sulur. Oke, kita kembalikan lagi ya seperti Bapak Ibu sudah jelas, yang namanya tunas air tidak perlu dipelihara semuanya, tapi cukup satu daun saja yang dipelihara, cukup satu daun agar perkembangan dari batang cepat besar, cepat menjadi coklat, sehingga tunas bat akan segera muncul. Oke, kita review mengenai brokoli yang telah muncul. Di sini Jupiter sudah ada brokolinya, Dickson, Gosby, Harold. Dan Harold itu saya menanam menggunakan cangkok ya. Akhirnya dia juga bisa besar. Jadi apa Bapak Ibu, kalau pas nemunya yang cangkok ya jangan disia-siakan. Ternyata ini dari cangkok juga, ini yang kecil itu. Oke, kita review brokolinya. Oke, kita mulai dari Jupiter, jenis Jupiter ya. Yang ini Jupiter, dia mempunyai dua cabang. Yang tadi di sini yang ada brokolinya, terus ini cabang lagi dia mengeluarkan brokoli ya. Ini ya, ini dulu tunas air, membesar kita potong ya, karena belum terlalu bagus perkembangannya kita potong. Kalau ini yang bagus, yang seperti ini, bagus, kita cangkok. Iman-iman kok kita buang ya. Ini adalah tunas but ya, tunas but. Dan kita lihat dari sini, ini tunas but, ada putih-putihnya, ini semua ada putih-putihnya, dan dia belum sampai 15 batang sudah mengeluarkan brokoli ya. Inilah brokolinya. Oke, jadi sekarang Bapak Ibu yakin sudah yang namanya pemeliharaan anggur hanya membutuhkan keluarnya but ya, hanya keluarnya but. Kalau sudah batang but keluar, tidak perlu kita otek-otek, kita biarkan saja. Oke, ini lagi, ini adalah tunas but dan ternyata brokolinya udah keluar. Kita lihat dari sini ya, ini brokolinya udah keluar dari tunas but ya. Yang ini tadi brokolinya keluar dari tunas but. Ini yang Jupiter. Sekarang kita lihat yang Dickson. Kita pindah. Oke, sekarang kita ke Dickson ya. Dickson batangnya walaupun kecil, dua cabang, yang satu cingkringen, yang satu masih kelihatan hijau. Inilah Dickson ya. Dickson semua batang dari tunas air sudah saya potong. Ini dulu tunas air ya, tunas air ya, karena sudah ada perkembangan, ternyata tunas air tidak ada gunanya untuk pembuahan. Walaupun bisa mengeluarkan buah, tapi saya tidak memilih itu ya. Ini saya potong dari tunas air. Akhirnya ini butnya keluar ya, ini but sudah keluar semua ya. Dan yang di ujung brokolinya sudah muncul. Oke,
Oke, Bapak bisa sekarang yakin bahwa tunas but yang membawa brokoli. Oke, ini mungkin dalam 1 bulan ke depan tunas-tunas but yang bermunculan sudah mengeluarkan brokoli. Karena saya pemupukan menggunakan PSB, saya lakukan seminggu 2 kali. Dan yang ini adalah Gospi. Gospi juga kalau Bapak Ibu lihat batangnya sangat kecil, tapi dia sudah menghitam. Ya, ini tunas but. Ini tunas but, ya. Karena memang setelah khususnya mengetahui bahwa tunas but adalah potensi untuk mengeluarkan brokoli, maka tunas air saya potong-potong semua. Dan alhamdulillah, yang paling ujung ini kondisi besar saya potong, ya, ini saya potong, saya berhentikan, akhirnya di ujung mengeluarkan but, ya, ini mengeluarkan but, ya, Bapak Ibu bisa melihat, dan ujungnya sudah mengeluarkan brokoli. Oke, sangat mudah sekali. Kenapa saya bilang sangat mudah sekali? Ternyata rahasianya ada di but. Monggo Bapak Ibu mau mengikuti cara ini, saya yakin akan lebih cepat, tidak seperti saya sampai 7 bulan. Dan ini yang terakhir adalah harot. Harot saya menanam menggunakan cangkok, ya. Yang pertama kali keluar adalah harot, ya. Memang kita berani karena dari cangkok, makanya kita berani dengan sangat uji cobanya. Langsung tunas-tunas air kita potong semua, ya. Dicoba, saat ini memang dicoba, ya. Akhirnya muncullah but-but, dan but itu ternyata banyak sekali brokolinya di sini. Ini paling ujung udah mulai brokoli, ini barusan menyusul. Ini lihat, ini adalah sulur. Makanya kalau sudah but yang keluar tidak perlu diganggu, karena sulur adalah pembawa brokoli, ya. Ini sulur. Oke ya. Dan kita lihat yang di sana brokoli sudah banyak yang keluar, ya. Ini adalah brokoli, ya, ini adalah brokoli. Oke, ini juga brokoli, ya, ini keluar brokoli. Saya kira Bapak Ibu sudah melihat buktinya, itu daun di sana sudah mulai tua semuanya, tapi tidak masalah. Memang itu untuk pertumbuhan batang, biar cepat tua, biar cepat mencoklat. Semoga dengan ini Bapak Ibu tambah yakin bahwa tunas air cukup 1 daun, karena tujuannya hanya untuk membuat batang itu cepat menjadi coklat atau cepat menjadi tua. Oke, kita lanjut sekarang ke pupuk. Ini media yang saya gunakan dulu berupa pot, sekarang pot bawahnya sudah saya bongkar, saya pecah, saya ganti tanah semuanya. Dan sekarang kita ke pupuk. Saya di sini menggunakan PSB. PSB murni ini saya gunakan 1/4 atau setengah gelas aqua dengan tempat semprotan yang 5 liter. Setiap 2 kali seminggu saya semprot semuanya, termasuk daun mangga. Dan yang botol kecil ini adalah PSB separuh botol sama lindi separuh botol. Ya, komposisi kedua itu kita diamkan, dia akan selalu mengeluarkan air ini, mengembun. Kalau ini nggak pernah mengembun,
kalau setelah kita kasih lindi dia akan mengeluarkan embun, pasti setiap hari, setiap saat, mulai awal sampai kita habis menggunakannya. Ya, itu hanya saya gunakan yang di tanah. Kalau ini hanya saya gunakan untuk daun. Oke, ya, itulah persediaan PSB saya. Ya, lebih dari cukup karena penggunaannya hanya setelah satu gelas aqua seminggu sekali. Nanti kalau mengurang atau sudah kita gunakan satu botol, kita perbanyak lagi. Asal Bapak Ibu sudah mempunyai biang yang namanya PSB, cepat sekali dalam pembuatannya. Hanya khusus penggunaan air, saya menggunakan air kolam yang sudah berlumut. Akuarium saya kasih daun pisang, dia akan membuat ikan menjadi sehat dan lumut cepat keluar dia. Oke, saya kira cukup review mengenai penanaman atau budidaya anggur. Ternyata sangat mudah sekali, tidak ada yang sulit, sangat mudah sekali. Dan saya kepingin sekali Bapak Ibu tidak seperti saya sampai 8 bulan baru keluar brokolinya, ya, karena ketidaktahuan saya saat itu pada masa saat belajar, ya, sampai yang namanya tunas air saya pertahankan sampai panjang. Ternyata dia juga membutuhkan but pecah tunas air itu. Kenapa kita nunggu sampai tunas airnya keluarkan but? Lebih baik kan tunas utamanya, mau itu sekunder, mau itu primer, mau itu apa, monggo Bapak Ibu tidak usah pusing-pusing seperti itu. Saat awal di video awal kan saya bingung, saya sampai membentuk yang namanya primer, sekunder, tersier, ya. Ternyata akhirnya seperti ini. Semua sudah terbongkar semua sekarang. Kita hanya membutuhkan but mengeluarkan tunas. But adalah tunas yang mengeluarkan putih-putih atau cotton bud, ya, cotton bud. Dan saya yakin kalau tanaman anggur Bapak Ibu sehat, insya Allah yang namanya serangan penyakit tidak akan datang. Pada saat itu memang saya masih bingung antara pemupukannya. Maka saat itu ada serangan yang namanya kutu bubuk coklat, semua daun kena semua. Saya yakin itu karena tidak sehat, maka semua daun kena. Oke, semoga bisa menginspirasi sahabatku semua dan berani mencoba untuk menanam anggur. Saya pesan lagi, tidak perlu yang graftingan kalau adanya cangkok. Walaupun di luaran sana mengatakan harus grafting karena pengakarannya lebih banyak, pertumbuhannya lebih bagus, ya, tapi saya membuktikan yang dengan cangkok ternyata juga nggak kalah bagusnya. Oke, dan akhirnya saya mencoba untuk mencangkok. Itulah uji coba saya lagi, ya, itu merupakan uji coba. Yang cangkok malah ternyata ini sudah keluar but itu. Ini but warna putih, ya, itu cangkok. Oke, saya kira cukup. Selamat mencoba sahabatku semua, dan mari kita berhasil bersama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sukses bersama. Oke.